Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim oposisi, saya akan memberikan sanggahan terhadap argumentasi yang dibuat oleh tim pemerintah dalam mosi Dewan akan menggunakan artificial intelligence di sektor-sektor vital untuk mendukung kemajuan daerah. Adapun 2 poin sanggahan saya dalam debat ini, yang pertama adalah kami sebagai tim oposisi menganggap bahwa penggunaan artificial intelligence di sektor-sektor vital untuk mendukung kemajuan daerah tidak praktikal dan juga tidak bisa diimplementasikan. Yang kedua adalah mengapa menggunakan artificial intelligence ini tidak lebih baik dibandingkan dengan menggunakan dana untuk mengoperasikan artificial intelligence untuk peningkatan sumber daya manusia. Mari saya sampaikan sanggahan saya yang pertama, yaitu mengapa penggunaan artificial intelligence di sektor-sektor vital untuk mendukung kemajuan daerah tidak praktikal sama sekali. Tim pemerintah tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan mendukung kemajuan daerah, sehingga kami beranggapan bahwa daerah yang dimaksud di sini adalah daerah yang kondisinya memang benar-benar butuh untuk dimajukan, atau dengan kata lain daerah ini masih merupakan daerah yang secara infrastruktur, secara perekonomian, dan juga secara sumber daya manusia itu kurang maju, sehingga kondisi mereka butuh mendapat perhatian untuk dimajukan, yaitu dengan menggunakan artificial intelligence, terutama di sektor vital yang didefinisikan oleh tim pemerintah sebagai sektor kesehatan. Kami beranggapan bahwa hal ini tidak praktikal. Yang pertama, artificial intelligence membutuhkan ekosistem yang kompleks dan memadai untuk bisa berfungsi secara maksimal dan juga berkontribusi terhadap kemajuan suatu daerah ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami menganggap bahwa ekosistem yang kompleks dan memadai ini terdiri dari termasuk namun tidak terbatas pada jaringan server yang memadai, jaringan listrik atau pasokan listrik yang besar sehingga artificial intelligence ini dapat beroperasi. Yang ketiga, juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk bisa mengoperasikan ekosistem artificial intelligence yang sangat kompleks, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami memahami bahwa situasi di daerah yang kurang maju ini, ya, itu ada beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi untuk bisa melaksanakan penggunaan artificial intelligence. Yang pertama, infrastruktur di daerah tersebut kurang memadai. Bisa dibilang bahwa mungkin aliran listriknya atau pasokan listriknya kurang memadai, ataupun struktur daerahnya untuk dibuat sebagai penyimpanan server pun juga kurang memadai. Dan juga sumber daya manusia di daerah tersebut pun belum memenuhi kompetensi, Dewan Juri yang terhormat. Kami menganggap hal ini tidak praktikal, dan juga kami menganggap justru apabila Dewan menggunakan artificial intelligence di daerah-daerah tertinggal seperti ini, terutama dalam konteks sektor kesehatan, maka hal ini akan membawakan beberapa konsekuensi negatif. Yang pertama adalah akan terjadi kebocoran data. Tim pemerintah mengatakan bahwa salah satu contoh dalam artificial intelligence dalam konteks ini yaitu adalah di mana suatu alat yang memiliki kecerdasan buatan itu dapat menganalisis suatu big data sehingga mereka dapat melaksanakan suatu tugas secara akurat. Ya, dalam hal ini, ya, dalam hal untuk pengoperasian artificial intelligence dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Apabila sumber daya manusianya tidak kompeten dalam mengoperasikan artificial intelligence, maka kami takutkan adanya kebocoran data dalam jumlah yang besar, sehingga itu akan jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data ini bisa berupa kebocoran data asuransi kesehatan kita, ya, sehingga itu nanti bisa digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh para pencuri data tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang kedua, apabila artificial intelligence tidak
dioperasikan oleh orang yang kompeten, maka dalam melaksanakan suatu tugas, misalkan dalam melaksanakan suatu operasi pada tubuh manusia, maka persentase atau kemungkinan terjadinya kesalahan itu akan lebih besar, sehingga pasien yang tadinya ingin mendapatkan perawatan yang maksimal justru mendapatkan sebaliknya. Mereka mendapatkan risiko yang besar karena ditangani oleh artificial intelligence yang tidak dioperasikan dengan cakap oleh sumber daya manusia yang kurang kompeten. Yang kedua, kami sebagai oposisi beranggapan dana yang dialokasikan untuk mengadakan dan menggunakan artificial intelligence akan lebih baik apabila digunakan untuk peningkatan SDM. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan melakukan subsidi pendidikan, sehingga biaya pendidikan menjadi terjangkau atau bahkan bisa tidak membayar sama sekali, sehingga para masyarakat di sana bisa mengenyam pendidikan dan bisa mendapatkan kompetensi yang pantas, sehingga mereka pun juga bisa berkontribusi, mereka bisa menjadi produktif dan berkontribusi secara nyata untuk pembangunan daerah tersebut. Yang kedua adalah menggunakan dana untuk meningkatkan infrastruktur, sehingga masyarakat dapat sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bisa hidup sehat. Contohnya adalah dengan membangun saluran-saluran air bersih, sehingga masyarakat bisa mendapatkan saluran air bersih, mereka bisa hidup lebih sehat, dan juga distribusi dan juga infrastruktur yang mendukung distribusi makanan menjadi tepat sasaran dalam waktu yang tepat, sehingga tidak akan terjadi di sana kekurangan gizi atau terjadinya bencana kelaparan. Sekian sanggahan dari saya, dari tim oposisi. Terima kasih.